Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang PPh pasal 22 dan 23. Saya Putri Dwi Lestari Ningsih, NIM 1240118329 akan mempresentasikan yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, oleh badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen, oleh wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya PPh pasal 22 bendaharawan, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh pertama, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Bendahara pengeluaran dengan mekanisme persediaan. KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Ini dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Selanjutnya cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku sebagai bukti pemungutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rusmana, NIM 12401183008. Saya akan menjelaskan selanjutnya PPh pasal 22 impor. PPh pasal 22 merupakan pembayar pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah atau swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Untuk perhitungannya, yang pertama, menggunakan angka pengenal impor, yaitu PPh pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Lalu yang kedua, yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau non-API, yaitu rumusnya PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Lalu yang ketiga, yang tidak dikuasai atau apabila telah 30 hari barang tidak diproses lebih lanjut atau tidak diambil dari gudang, pelabuhan tempat datangnya barang, yaitu rumusnya PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu Cost Insurance Average atau CIF ditambah dengan biaya masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor. Selanjutnya, pengertian dan objek pasal 23 dan 26. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sedangkan ketentuan dalam pasal 26 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak wajib yang membayarkan.
Lalu, tata cara penghitungan, pencatatan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, atas pengadaan barang yang dilakukan oleh bendaharawan dan badan usaha tertentu. Lalu yang kedua, atas impor barang. Yang ketiga, ekspor komoditas. Yang keempat, atas penjualan tertentu di dalam negeri. Yang kelima, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri. Yang keenam, pembelian kepada pedagang pengumpulan oleh industri yang dipakai sebagai bahan baku atau untuk diekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Natasha dari kelompok 6 NIM 014 akan menjelaskan selanjutnya mengenai dasar hukum PPh pasal 23. Dasar hukum PPh pasal 23. Dalam dasar hukum pajak pembayaran dengan iuran masyarakat kepada negara yang terutang, wajib membayar menurut peraturan undang-undang. Gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan negara. Berikut merupakan dasar hukum PPh pasal 23 ayat 8. Yang pertama adalah Undang-Undang PPh pasal 23 tentang pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal jasa dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2008 tentang jenis-jenis jasa lain pajak penghasilan. Yang ketiga adalah Peraturan MK Nomor 251 Tahun 2008 tentang pengaturan mengenai jasa penyaluran pinjaman atau kredit yang tidak dilakukan pemotongan PPh pada pasal 23. Yang keempat adalah Peraturan MK Nomor 141 Tahun 2015 tentang jenis jasa lain dalam pasal 23 ayat 1 poin C kepada pajak penghasilan. Yang kelima adalah Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 35 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa. Berikutnya adalah pemungut atau pemotong PPh pasal 23. Pada Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007, pemotong pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Selanjutnya adalah dasar pemungutan PPh pasal 23, merupakan hasil harga penjualan serta pengganti nilai ekspor atau impor dan nilai lain yang diputuskan oleh keputusan MK yang sesuai dengan dasar perhitungan pajak terutang. Nah, wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pemotong dilakukan dengan cara penerbitan surat keputusan Dirjen tentang penunjukan sebagai pemotong PPh pasal 23.